positioning saya sebagai pengusaha. Walaupun juga tidak lepas dari semangat karena saya juga anggota DPRD, di mana salah satu permasalahan di Kabupaten Bekasi itu yang sangat pelik adalah kan pengangguran. Kita dan saya sering katakan terkait dengan potensi Bekasi dengan industrinya. Kita 10 kawasan industri, hampir 10.000 hektar, di dalamnya lebih dari 7.000 pabrik. Secara logika, mungkin kurang lebih antara 1,5 sampai 2 miliar, 2 juta tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Tetapi faktanya, berdasarkan data yang saya dapat info dari baik Dinas Pendidikan maupun juga Disnaker, itu hampir 70.000 pengangguran. Itu yang menjadi spirit saya agar agar ikut bagian menyelesaikan masalah itu. Sehingga konsepsi saya dari dulu selain jadi politisi adalah bonus, tetapi yang paling utama saya adalah ingin jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah walaupun satu orang pengusaha itu dampaknya ribuan. Saya dengan karyawan lebih dari 1.000 itu mungkin bisa berdampak terhadap 3.000 sampai 4.000 perut nih Bang. Setiap bulan terselamatkanlah wastilah perusahaan melalui Budianto Corporation. Di mana Budianto Corporation ini memang konsepsinya korporasi. Jadi holding company dengan beberapa perusahaan dengan berbagai jenis kegiatan usaha. Dan ini adalah bagian dari kontribusi saya kepada bangsa ini untuk menyiapkan sistem agar ya orang-orang lokal seperti saya bukan lagi jadi penonton, tapi bagian dari subsistem bagaimana tumbuh berkembangnya Bekasi sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Kurang lebih itu Bang. Itu kan tadi Bibi dikatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan holding, Bang. Berapa perusahaan yang memang bergabung dalam Budianto Corporation? Saya lebih dari 15 perusahaan, baik itu perusahaan yang memang saya dirikan dari tahun 2005, terus hampir setiap tahun saya nambah perusahaan karena selalu nambah SDM. Kemudian juga saya sudah memproses mengakuisisi juga 2 bisnis, ya, satu izin non B3 saya mengakuisisi beli perusahaan orang, kemudian saya juga di bidang advertising juga saya mengakuisisi. Dan saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu besar itu karena dia kebanyakan mengakuisisi perusahaan kemudian dia perbesar. Jadi dengan beberapa perusahaan ini kenapa menjadi holding? Saya belajar keuangan, kemudian juga properti dan lain-lain. Itu yang menjadikan spirit. Kenapa kita tidak bisa? Bekasi yang kalau kita hitung saja ada 2 juta tenaga kerja. UMK kita itu 4,5 juta. Kali 2 juta, Bang, ada 9 triliun uang dari gaji saja potensinya. Artinya apa? Bekasi ini sangat besar. Kalau ada uang beredar 9 triliun dari konteks gaji saja, artinya itu multiplier efeknya besar terhadap bisnis. Gitu. Nah, saya sebagai orang Cikarang atau kita yang ada hidup di kawasan industri, masa sih mau menonton pergerakan uang yang sangat besar? Kita harus menjadi bagian dari proses-proses itu. Itu yang mesemangati saya, sehingga Budianto Corporation ini tidak dan jangan bergerak di satu sektor, karena semua sektor di Bekasi ini akan tumbuh gitu. Apalagi pendekatan industri di Bekasi ini masih growing up. Growing up, abang lihat Delta Mas 3.500 hektar, baru berapa hektar yang dibangun? Industrinya 1.700 hektar, mungkin baru 500-an hektar yang hari ini tergunakan. Kitik kita 205 hektar, hari ini ada penambahan lagi 300 hektar. Gitu. Dan itu pasti pengusaha-pengusaha khususnya dari Cina ya. Kemudian kita lihat juga Lipo sudah di atas Silikon 8, yang awalnya Lipo hanya Cibatu Cicahu, sekarang sudah bergeser ke Serang Baru, ke Cilangkara, ke Sukasari. Itu terus melakukan ekspansi. Abang lihat juga misalnya bicara MM 2100, dia 1.700 hektar dengan Bekasi Fajar Industrial Estate-nya. Kemudian 800 hektar dengan megalopolisnya. Dan itu masih terus berkembang loh di Bekasi Fajar itu. Abang lihat ke Cibening, mungkin nanti ke Kertarahayu. Artinya apa? Kita akan terus growing up. Nah, dan saya sudah dapat info dari Kemenperin bahwa Karawang Bekasi, khususnya kita bicara Bekasi, tetap menjadi primadonanya industri otomotif dan elektronik. Khususnya otomotif. Kenapa? Karena induk semangnya holding perusahaan otomotif itu adanya di Bekasi. Hari ini tuh Bang, tidak mungkin ada PT contoh lah, ada Mitsubishi di kita ya di Delta Mas, ada Wuling, ada Suzuki, terus sebentar lagi akan ada itu aja 9.600 unit motor per hari. Multiplier efek bisnisnya sangat besar. Nah, saya kembali, kenapa kita harus mempersiapkan berbagai perusahaan di Bekasi? Karena multiplier efek dari pengembangan industri ini sangat besar. Tidak bisa Bang urusan catering hanya 1-2 perusahaan. Walaupun sekarang catering sudah banyak, kita bikin perusahaan catering masih besar kok marketnya. Langkah-langkah strategis ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Bekasi.
gitu oleh anak-anak muda Bekasi atau pengusaha-pengusaha Bekasi karena kita punya sumber daya akses, sumber daya modal dan sumber daya akses ya banyak hal lah kurang lebih gitu. Berarti bukan hanya jadi banyak apa namanya usaha jasa yang memang ada di dalam Budianto Corporation ini Bang ya. Ya, kalau Abang analisa, saya mungkin sambil info. Dalam konteks bisnis ini ada 3 segmentasi yang sangat luar biasa. Pertama di input. Iya. Input itu sebetulnya bisnis yang sangat utama yaitu bahan baku. Kita jujur lokal company ini tidak punya kemampuan untuk menyiapkan bahan baku. Karena masalah akses dan kemampuan juga sumber daya yang ada. Iya. Contoh misalnya perusahaan Jepang banyak termasuk otomotif. Itu bahan bakunya kebanyakan dari Jepang, Bang. Import. Selain memang bahan baku dari Jepang import, kedua ini holding mereka. Ketika mendirikan perusahaan di sini sebetulnya ini memang pengembangan dari perusahaan dari usaha-usaha dia di negara lain. Nah, dan bahan baku ini sangat besar. Yang kedua adalah diproses. Diproses itu bisnis apa yang paling besar? Bang, tenaga kerja. Gitu, tenaga kerja yang paling besar. Mattel yang hampir 12.000 karyawannya. Epson 14.000 karyawannya, Bang. Gitu. Kalau 14.000, kita hitung 10.000 saja, kali 5 juta. Sudah hampir 500 miliar. Gitu. Artinya besar tuh. Yang ketiga, di output. Bisnis apa yang besar? Limbah, Bang. Limbah. Nah, saya menganalisa itu. Sebisa mungkin perusahaan saya berkembang itu satu harus concern di bidang penyediaan bahan baku. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah limbah industri. Saya baru di 2 ini. Tenaga kerja saya walaupun baru 1.000, tetapi kan visinya sudah besar. Yang kedua, di limbah, saya udah pegang beberapa perusahaan besar. Gitu. Nah, tinggal satu lagi sebenarnya. Udah, gitu. Ya termasuk Abang gitu kan. Bisa jangan jadi wartawan doang. Ya kan? Jadi pengusaha juga kan tidak masalah. Bisa gabung ya Bang ya? Lah, sangat bisa gabung. Emang Abang mau jadi begini banyak. Kerja sama perusahaan ini satu hal yang paling prinsip adalah hal humanisme ya. Kita ini punya pengalaman, saya termasuk di limbah. Ketika terjadi konflik ini, kadang-kala pengusaha ini kalau kurang-kurang cerdas yang manuver, itu menjadikan perusahaan mitra ini menjadi medan peperangan. Ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang saya sampaikan kemarin waktu kumpul perusahaan-perusahaan dengan LH. Pastikan kalau ada apa-apa, kalau bicara pengamanan, keamanan, koordinasi perusahaan dengan kepolisian. Karena itu kewenangannya. Bukan juga tukang limbah bagian mengamankan itu. Karena kalau bahasanya kami, tukang limbah, tanggung jawab keamanan, itu akan ada orang yang tersinggung. Dan itu salah. Gitu. Nah, jadi dalam konteks itu Bang, karena ini perusahaan adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional bahasa kita, tidak bisa mereka ada perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional pakai gaya-gaya lokal. Artinya apa? Orang-orang Bekasi kalau mau nyari duit, pengen usaha, apalagi duitnya banyak, harus memiliki badan hukum usaha. Karena hubungannya bisnis to bisnis, company to company. Tidak bisa Budianto dengan Hankook, Budianto dengan Honda, Budianto dengan Suzuki, tidak bisa. Tapi harus badan hukum dengan badan hukum. Ini yang harus dilakukan. Gak usah jauh. Abang juga sama urusan di Pemda kalau nggak pakai PT kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Dewi dijual nggak laku, gitu kan? Gitu. Dodo dijual nggak laku, gitu kan? Gitu. Ardi sekalipun walaupun data lah. Nah, data yang laku, gitu kan? Maksud saya artinya yang harus dilakukan kita adalah masyarakat Bekasi persiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kepantasan konsepsi legalitas berorganisasi atau berhubungan transaksi bisnis. CP pun aja tidak laku hari ini Bang. Gitu ya, CP mungkin bahasanya puluhan ribu, seratusan ribu, hanya jutaan. Tapi kan sudah puluhan juta, sudah miliar. Itu kan nggak bisa pakai sederhana. Nah itulah yang harus diperkuat kelembagaan legalitas siapapun pengusaha kalau emang ingin besar. Itu konsep dasar.